atas kepala istri dan mendoakannya. Lalu ada kisah nyata yang diangkat oleh beliau berhubungan dengan malam pertama ini. Doa laki-laki ketika menggauli istrinya, apa doanya dan apa manfaatnya, memecahkan selambut kegadisan, ya, itu ada dituntun secara agama dan ada beberapa hadis menjelaskan masalah itu. Bagaimana laki-laki berhubungan seksual dengan istrinya, pesta pernikahan atau walimah, boleh mengadakan pesta perkawinan dengan kurma, susu dan minyak samin. Kalau tidak bisa membeli kambing misalnya, karena Nabi SAW menyuruh mengiklankan dengan 1 ekor kambing. Dilarang mengundang orang kaya saja dalam walimah. Undang acara makan, dibuka untuk siapa saja boleh mampir, termasuk kalau ada orang yang lewat, orang minta-minta misalnya. Bab tentang pernikahan, syarat dalam pernikahan, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, nikah tahwil, ya, ini juga akan ada penjelasan. Ada macam-macam nikah yang tidak dibolehkan, ya. Nikah sigar, nikah muhallil, nikah mut'ah. Kemudian nikah yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram, menikah dengan wanita berzina, khulu. Kalau perempuan mau narik hak suaminya karena pelanggaran suami, diajukan kepada pengadilan sehingga terjadi perceraian. Nikah misyar, kemudian nikah urf. Ini semua jenis-jenis yang akan kita jelaskan nanti. Di bab poligami, karena dia masuk dalam puncak daripada rumah tangga itu, takut miskin karena banyak istri dan anak. Ada was-was yang terjadi kadang-kadang. Hak istri atas suaminya, hak-hak suami, tidak minta cerai. Hak istri, pesan-pesan untuk suami istri yang berpoligami akan dijelaskan nanti. Kemudian etika berumah tangga, pergaulan yang baik, etika suami, etika istri di rumah, diharamkan menyebarkan rahasia perselingkuhan, tidak menyambut suami setelah kepulangannya dari pekerjaan dengan masuk ke kamar mandi. Jadi ini ijtihad penulis, ya, berusaha untuk menjelaskan secara rinci. Jangan mengingkari kebaikan suami. Bagaimana jika suami kikir, tidak memberikan nafkah? Apa yang harus istri lakukan sementara dia tidak punya kerjaan misalnya? Maka ini ada bahasan sendiri. Bagaimana istri menampakkan kemarahannya pada suami kalau ada sesuatu yang dia tidak suka? Apakah dia harus berontak-rontak, dia harus memukul atau apa? Mungkin ada adabnya, dan ini akan ada adab dijelaskan nanti dengan mengenal karakter pasangan. Nasihat kepada suami agar istrinya tetap mencintainya. Nasihat untuk suami istri tinggal di rumah keluarga, baik di rumah keluarga suami ataupun istri, bagaimana semestinya diambil langkah. Bolehkah kita numpang di rumah mertua misalnya, di rumah kerabat setelah menikah, atau lebih baik kita berumah tangga sendiri? Nanti akan ada bahasan sendiri. Kriteria pria dambaan wanita, kemudian cara mengetahui pria idaman, apakah ada yang disebut dengan istri meranah, ya. Adakah suami yang meranah? Perbedaan antara zauja dengan mar'ah. Zauja istri, mar'ah ini umumnya wanita gitu. Kemudian ada bab nanti halaman 211, ini khusus masalah hubungan biologis, tapi ini maaf, ini saya tidak rincikan. Ini nanti akan Anda baca sendiri di bukunya, karena ini memang ijtihad dari penulis. Karena kaidah dalam biologis di Islam itu yang dilarang saja yang dijauhi, yaitu meletakkan kemaluan laki-laki di dubur istrinya atau di kemaluan pada saat haid dan nifas. Maka selain daripada itu dihalalkan. Oleh karena itu penulis di halaman 211 sampai di halaman 260 kurang lebih, ya, 267 itu semuanya ada gambaran-gambaran ijtihad beliau, masalah hubungan biologis, apa saja yang dibolehkan dalam agama Islam. Kemudian pengalaman-pengalaman beliau yang diambil dari buku-buku klasik dan buku-buku modern yang kemudian dia menjelaskan bagaimana melakukan biologis itu. Kemudian ada di halaman 269 ada hukum istimna atau onani yang haram bagi suami kalau melakukan sendiri, tapi kalau istrinya melakukan itu maka itu dibolehkan. Yang halal bagi suami istri pada saat istri sedang haid, kafarah atau denda bagi yang menggauli istrinya saat haid dan nifas, mensucikan diri dari haid, bagaimana caranya. Hukum khitan bagi wanita, hukum azal dari istri. Azal itu mengeluarkan sperma di luar kemaluan. Kalau kita sekarang menggunakan juga KB, program KB, itu bagaimana dalam Islam hukumnya? Hukum memakai alat kontrasepsi, kemudian hukum menggauli istri yang sedang menyusui, boleh atau tidak, nanti kita lihat bagaimana dalilnya. Mengatasi kebiasaan onani yang buruk kalau laki-laki itu belum menikah. Batas usia tertentu untuk melakukan aktivitas seksual, faktor pemicu syahwat yang menguatkan kemampuan seksual. Kemudian beliau coba memberikan juga makanan-makanan menurut penulis dan minuman yang bisa membantu untuk membangkitkan syahwat antara suami istri itu sendiri.
Terakhir yang sangat menarik sebenarnya dalam buku ini, karena saya bisa katakan buku ini lengkap karena beliau membahas ada satu bahaya sekali penyakit dalam rumah tangga yang banyak menjadi penyebab cerainya suami istri tapi orang tidak sadar, yaitu sihir. Nah, jadi banyak orang rusak rumah tangganya karena sihir orang lain. Mungkin karena orang yang pernah interaksi sama dia yang suka dan melakukan aktivitas sihir ini. Nanti akan dijelaskan dalil-dalil bahwasanya jin bisa merasuki tubuh manusia, berbagai macam sihir, bagaimana penyihir bekerja, diberikan gambaran-gambarannya, cara menyembuhkan orang yang terkena sihir, ayat-ayat pembebas sihir, ayat-ayat pengobatan, kesalahan yang dilakukan sebagian orang yang mengobati, kemudian pencegahan dari ayat-ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa digunakan agar sihir itu hilang atau pencegahannya, petunjuk Nabi SAW untuk menolak sihir dan kesurupan, dan akhirnya terakhir preventif secara umum. Jadi ada kesimpulan secara umum, kurang lebih seperti itu. Jadi daftar isi, inilah isi buku itu, gitu kan. Nah, dengan membaca daftar isi seperti ini, teman-teman akan mendapatkan gambaran, oh ternyata buku ini isinya ini. Apapun di antara judul-judul yang ada menggelitik, menarik buat kita, ditandai, baca, gitu kan. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan di pertemuan kita tentunya. Baik, setiap buku, setiap tulisan ilmiah juga dibutuhkan muqaddimah namanya, pendahuluan kalau bahasa Indonesia. Pendahuluan ini juga sama, dia sebenarnya kalau tadi daftar isi memberikan seluruh bahasan apa yang akan dibahas, tapi judul-judulnya saja, jadi orang bisa tahu. Kalau muqaddimah ini harus penulis bisa menulis kesimpulan dari satu buku ini. Apa alasannya dia menulis, apa saja yang dia ingin sampaikan di dalam buku itu. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang mau menulis buku, maka dalam pendahuluan di awal pembukaan buku itu harus dia faham, gitu kan? Bagaimana orang kalau baca muqaddimahnya sudah faham isi bukunya, gitu. Seperti itu maksudnya. Dan biasanya secara ilmiah kalau orang menulis